selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya akan kembali membahas tentang dunia pendidikan, baik itu proses belajar mengajar ataupun terkait dengan penerimaan dosen. Nah, untuk video kali ini saya akan fokus untuk penerimaan dosen CPNS. Nah, saya ingin menyampaikan selamat dulu untuk teman-teman yang sudah lulus sampai di tahap SKD atau seleksi kemampuan dasar, dan saya tahu ada beberapa teman saya juga yang sudah lulus. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa sampai ke tes selanjutnya yaitu SKB dan bisa diterima menjadi CPNS di universitas yang teman-teman sudah pilih. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya ketika mengikuti SKB pada tahun 2018 di tempat saya diterima menjadi CPNS. Nah, pengalaman saya secara pribadi pada saat itu ada 3 macam tes yang diselenggarakan. Yang pertama yaitu tes kemampuan bidang yang diujikan melalui CAT. Jadi menggunakan komputer juga pada saat itu, dengan jumlah soal kurang lebih 100 soal, dan setengah dari soal itu benar-benar menguji kemampuan kita di bidang keilmuan kita. Jadi misalnya saya, karena keilmuan saya adalah keilmuan keperawatan, jadi soal-soal yang keluar di CAT itu benar-benar semua tentang keperawatan. Jadi tidak melihat latar belakang keperawatan saya ini bidang keperawatan apa, tapi benar-benar keperawatan secara keseluruhan. Kemudian setengahnya adalah soal-soal TPA, misalnya sinonim, antonim, kemudian silogisme, pokoknya yang terkait dengan TPA seperti itu setengahnya. Kemudian tes yang kedua adalah tes wawancara. Nah, pada saat akan melakukan tes wawancara, terlebih dahulu kita menuliskan kurikulum vitae kita semuanya. Jadi misalnya untuk teman-teman yang sudah memiliki NIDN sebelumnya, sudah pernah menang hibah-hibah di kampus-kampus sebelumnya, atau bahkan sudah serdos di kampus sebelumnya, itu wajib dimasukkan ke biodata tersebut. Nah, pada saat wawancara ini akan melihat biodata kita, kemudian akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada teman-teman yang ditanya langsung berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Seperti saya sendiri, ketika wawancara itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada saat akan mengikuti SKB harus bersiap-siap untuk menjawab dalam bahasa Inggris ketika tiba-tiba ditanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah wawancara selanjutnya adalah tes mengajar atau micro teaching. Nah, untuk micro teaching itu kita diminta untuk menyiapkan beberapa slide terkait dengan keilmuan kita. Dan saya sendiri ketika itu sudah menyiapkan sekitar 5 slide, dan saya sudah mulai mengajar. Tiba-tiba penguji saya angkat tangan dan bertanya dalam bahasa Inggris. Dan setelah itu saya diminta untuk mengajar, melanjutkan proses mengajar saya dalam bahasa Inggris. Jadi karena saat itu slide yang saya punya benar-benar slide yang saya kuasai dan tidak terlalu rumit untuk dibahasa Inggriskan, jadi saya bisa langsung mengikuti permintaan dari penguji. Dan saat akan memasuki slide ketiga, penguji tiba-tiba bilang cukup. Jadi di situ saya agak takut juga, ini cukupnya karena saya mengajarnya kurang bagus atau seperti apa. Jadi setelah itu saya dipersilahkan untuk keluar dari ruangan. Jadi mungkin hal-hal yang perlu atau sangat perlu untuk diperhatikan pada saat micro teaching itu adalah bagaimana kita menguasai kelas.
Jadi kita harus benar-benar memposisikan diri kita bahwa saya adalah seorang dosen yang berdiri di depan kelas. Nah, waktu itu saya memilih berjalan-jalan di sekeliling kelas, menganggap bahwa di dalam kelas ini ada begitu banyak mahasiswa. Kemudian saya berusaha untuk tidak menganggap dua orang profesor di depan ini sebagai dua orang profesor yang sedang menguji saya, tapi saya lebih bagaimana saya mengatur pikiran saya sehingga saya dapat berpikir bahwa dua orang profesor di depan yang sedang menguji saya adalah mahasiswa saya, seperti itu. Jadi itu sih yang saya lakukan pada saat itu, walaupun ya seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya keluar dari ruang ujian itu saya agak pesimisnya itu karena saya baru 2 slide mengajar sudah disuruh stop. Jadi saya pikir mungkin ketika saya mengajar dua profesor ini tidak puas dengan cara saya mengajar, atau mungkin bahasa Inggris saya terlalu belepotan sehingga beliau tidak paham apa yang saya sampaikan. Tapi ternyata ketika pengumuman ternyata lulus. Jadi saya akhirnya berpikir mungkin dengan 2 slide itu beliau sudah bisa menilai saya sehingga saya diminta untuk stop setelah slide kedua. Jadi untuk saya sendiri kalau ingin memberikan tips-tips untuk dapat mengikuti atau dapat lolos pada seleksi SKB, yang pertama yaitu siapkan diri kita belajar terkait dengan keilmuan kita sendiri. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk tetap belajar soal-soal TPA. Saya tidak tahu di tempat lainnya apakah juga seperti itu, tapi untuk tempat saya sendiri masih ada soal-soal TPA. Kemudian pada saat mau wawancara, kurikulum vitae yang sudah kita buat itu usahakan dikuasai dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk micro teaching juga silahkan menguasai slide kita dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga kita benar-benar siap ketika tiba-tiba penguji kita itu meminta kita untuk menggunakan atau berganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian pada saat micro teaching jangan lupa untuk penguasaan kelas. Jangan lupa setiap selesai 1 slide memberikan kesempatan kepada audiens atau kepada mahasiswa kita untuk bertanya. Karena menurut saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk bertanya adalah salah satu bentuk kesiapan kita ketika akan mengajar. Seperti itu kira-kira. Jadi mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman untuk kali ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa petik dari apa yang saya sampaikan ini, dan semoga semuanya dapat lulus dan diterima menjadi CPNS. Terima kasih.